Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iwan Wahyudi di channel Iwan Wahyudi, media sharing sumber penghasilan kerja online terkini. Pada video ke-16 ini kita akan membahas tentang apa saja penyebab blog sepi pengunjung. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan dua kriteria ya bagi blogger pemula dan juga bagi blogger yang mungkin sudah lama ya. Baik, kita mulai dulu dari untuk blogger yang baru memulai. Yang pertama adalah loading blog yang berat ya. Loading blog yang berat. Nih coba kita lihat blog ini berat atau tidak ya loadingnya. Nah ini lumayan cepat ya. Coba kita klik ya, ini contohnya ya, blog cepat, klik. Nah ini langsung menuju ke artikel ini ya. Atau coba ini. Nah ini tanpa loading ya, ini tanpa loading ini artikel ini ya, 4 cara. Nah ini tanpa loading sama sekali ya. Untuk media contoh kita, media pembelajaran yaitu web iwanwahyudi.com. Jadi loading blog yang berat ini tentunya sangat mengganggu pengunjung ya. Jadi kita mungkin sudah menunjukkan kepada teman-teman kita mungkin di media sosial, ini blog saya, ternyata dikunjungin, webnya tidak kunjung terakses ya, masih loading begitu. Nah ini tentu sangat membuat tidak nyaman pengunjung. Nah itu akhirnya membuat blog kita menjadi sepi. Yang kedua adalah umur blog yang masih muda atau baru. Nah biasanya orang itu memang melihat blog itu jika usianya minimal 1 tahun itu udah mulai percaya, berarti di situ ada konsistensi ya. Jadi setidaknya setahun lebih lah, berarti blog itu dipertahankan nama domainnya dalam jangka waktu 1 tahun ya, tidak hanya 1 tahun lalu tidak berlanjut lagi seperti itu. Yang ketiga adalah jarang update artikel atau masih sangat sedikit ya. Jadi masih sangat sedikit sekali artikelnya. Jadi artikelnya itu mungkin hanya beberapa ya, tidak sampai 10 ya, tidak sampai 10. Jadi misalkan hanya beberapa saja yang membuat orang berkunjung dan pasti terkesan, oh kok cuman artikelnya hanya segelintir saja gitu. Berarti itu adalah web baru yang artikelnya masih sangat sedikit. Lalu yang keempat adalah tema blog Anda tidak SEO dan human friendly ya. Jadi tema blognya itu tema blognya itu tidak mendukung gitu untuk CEO dan juga tidak enak untuk dinikmati gitu ya, terlalu ramai gitu ya, atau terlalu minim juga bisa. Kita contohkan ini ya, misalkan ini. Nah ini sederhana tapi mudah untuk orang memahami ya. Ini portofolio di bawah. Lalu ini tentang menjelaskan tentang webnya. Nah, seperti itu. Jadi tampilan blog itu juga menentukan juga, jangan sampai terlalu ramai ya, atau juga terlalu minimalis. Terlalu minimalis sehingga orang itu mau menikmati itu harus banyak men-scroll seperti itu. Lalu judul yang tidak relevan. Nah judul tidak relevan ini adalah antara judul dengan yang di bawahnya itu tidak relevan. Nah kalau kita contoh misalkan tidak relevan itu misalkan judul ini cara menambahkan printer di Windows 10, tapi di sini tidak ada keterangan lagi tentang Windows 10. Nah ini kan masih ada ya. Nah ini kita lihat. Nah ini masih ada. Nah yang tidak relevan tuh biasanya antara judul dan isi itu tidak tidak nyambung seperti itu. Lalu yang keenam adalah artikel tidak berkualitas. Artikel tidak berkualitas. Jadi maksudnya di sini adalah ditulis dengan asal-asalan. Nah, kalau menurut jumlah katanya ya itu kurang dari 300 kata ya. Artikel yang kurang dari 300 kata itu sangat
sangat apa ya, minim informasi ya. Jadi seperti kita ketahui pembagian artikel itu kan ada 3, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Kalau 300 kata itu mungkin sangat minim ya, standar sekali ya. Tapi kalau di bawah 300 kata itu sangat kurang. Makanya seperti artikel di blog saya ini minimal adalah 500 kata ya. 500 kata, kadang 700, kadang 1000 kata. Agar sifatnya informatif dan mudah dipahami. Itu kendala bagi blogger yang masih pemula. Sedangkan bagi blogger yang sudah lama juga ada masalah kenapa blognya sepi. Misalkan artikel tidak atau sedikit terindeks karena kurang optimasi. Nah ini, jadi seperti yang kita ketahui, kita untuk mengetahui jumlah indeks web ya. Nah ini bisa dicari misalkan di sini. Ini juga termasuk baru ya sebenarnya ya, tapi sudah lumayan terindeksnya. Berapa yang sudah terindeks? Kita lihat. Nah udah 220. Nah ada web kita juga yang lain yang indeksnya itu sudah lebih banyak lagi. Nah ini, jika ini tidak terindeks di Google, maka kata kunci yang kita bidik dalam artikel, misalkan ini untuk YouTube, untuk printer, lalu flash disk dan lain sebagainya ya. Misalkan kata kuncinya itu tidak akan muncul di Google. Jadi kalau ini tidak terindeks maka tidak akan muncul, dan pastinya tidak akan ada yang membaca melalui Google. Itu. Pertama, artikel tidak atau sedikit terindeks karena kurang optimasi. Yang kedua, tidak atau jarang membagikan artikel ke sosial media. Jadi yang pertama udah kurang optimasi di mesin di webnya, yang berdampak pada kurang indeksnya di Google. Yang kedua, jarang membagikan ke sosial media. Nah, sosial media ini kan sebenarnya fungsinya adalah untuk jejaring ya, namanya jejaring sosial itu, dari misalkan share ke Facebook atau ke fanpage, nanti di pertemanan Facebook itu ada yang membaca, atau di fanpage juga ada yang membaca postingan kita, atau di sosial media yang lain misalnya Instagram atau Pinterest dan lain sebagainya, itu ada yang membaca, tapi ini juga jarang membagikan. Akhirnya tidak ada media untuk orang itu penyambung untuk orang itu bisa membaca artikel kita gitu. Jadi sudah jarang optimasi, juga membagikan sosial media juga jarang. Tapi yang selanjutnya yang membuat web kita sepi adalah optimasi yang berlebihan. Optimasi yang berlebihan itu contohnya adalah dalam satu artikel itu banyak link. Jadi terlalu banyak link ya. Coba kita lihat web kita ini. Saya biasanya dalam satu artikel ini maksudnya ya, itu linknya tidak terlalu banyak ya. Misalkan ini hanya satu saja ya, ke homepage ya. Misalkan ini ya, linknya itu hanya ke homepage ini ya, iwanwahyudi.com. Jadi tidak berlebihan seperti itu, cukup 1, 2, atau 3 saja. Sedangkan yang terakhir adalah blog terkena sandbox karena dianggap melanggar oleh Google. Nah kalau sudah dianggap pelanggaran oleh Google, maka tentunya tidak ada indeks sama sekali di Google, seperti itu. Jadi cukup sekian pembahasan kita tentang apa saja yang menyebabkan blog menjadi sepi pengunjung. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.